Mohon perhatian demi hikmatnya acara pada malam ini. Dimohon untuk menonaktifkan handphone atau dapat diatur dalam mode hening. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Ibu Dr. Anda Nurjana Syaf, SHMH, yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Bapak Dr. Andos Haji Izzuddin HM, SHMH, yang kami hormati Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Bapak Dr. Andos Haji Muhammad Nahiruddin, SHMH, yang kami hormati para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yang kami hormati Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yang kami hormati para Ketua Pengadilan Tinggi Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yang kami hormati narasumber dari Ditjen Badan Peradilan Agama, yang kami hormati Panitra dan Sekretaris Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yang kami hormati seluruh pejabat fungsional dan struktural serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan untuk hadir dalam acara pembinaan oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Dr. Andes Saifuddin MH, disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang saya muliakan, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang saya muliakan, Bu Direktur yang saya muliakan, hadirin wal hadirat yang saya hormati. Sejenak kita tundukkan, kita hadirkan qalb, kita lepaskan tandah dan jabatan kita, duduk bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, Raya mohon tunjuk dan pertolongan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi madid. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di antara kami yang hadir saat ini, ada yang oleh masyarakat dipanggil dengan sebutan hakim, padahal engkaulah yang hukama. Mau dibawa kemana kami ini jika sekiranya engkau tidak beri petunjuk? Allahumma ya Allah, ya Raghib, di antara kami hadir pula yang oleh masyarakat dipanggil dengan sebutan Ibu Direktur. Di tangannya lah percepatan pelayanan masyarakat berbasis IT dapat dengan cepat terkontrol, hingga seluruh aparat di lingkungan peradilan agama dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan adil. Allahumma ya Allah, ya Qadir, ya Muqtadir, sebagaimana engkau telah mentakdirkan kami berkumpul pada malam ini dalam rangka mengikuti acara pembinaan, maka mudahkan pula lah kami dalam meraih ilmu yang disampaikan oleh para narasumber, dan dengan ilmu itu kami dapat mewujudkan pekerjaan kami sehari-hari, sehingga kami mampu membuktikan bahwa peradilan agama, khususnya Pengadilan Tinggi Agama Kendari, sebagai pelopor dalam mengantarkan Mahkamah Agung menuju peradilan yang agung. Allahumma ya Allah ya Latif, sinarilah kalbu kami dengan nur cahayamu, yang dengan nur tersebut kami mampu mengungkap di balik setiap ketetapanmu.
Allahumma ya Allah ya Ghaffar, kami pun sadar bahwa dosa-dosa kami itu besar, hingga tak pantas mendapatkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Namun kami pun yakin ampunan dan maghfirah-Mu jauh lebih besar. Oleh karena itu, kami datang dengan kehinaan kami, memohon pintu taubat-Mu, karena kami yakin rahmat-Mu mengalahkan murka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pembinaan oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilat Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Ibu Dr. Anda Nurjana Syaf, SH.MH, disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi, yang terhormat Pak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dan para tinggi Pengadilan Tinggi Agama Tengah, yang saya hormati Panitra Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Tengah, yang saya hormati para ketua pengadilan tingkat pertama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari, para panitra dan sekretaris, dan seluruh peserta pembinaan yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Tuhan semesta alam ini yang tiada henti memberikan nikmat kesehatan, nikmat hidayah, nikmat inayah, dan nikmat kesempatan kepada kita semua untuk terus beraktivitas dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara. Tiada henti pula senantiasa kita mengucapkan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul penutup yang membawa risalah perdamaian bagi seluruh alam semesta. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu peserta pembinaan yang saya hormati, sebelum kami menyampaikan pembinaan pada malam ini, terlebih dahulu khususnya kepada Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua, Bapak Dirjen menyampaikan salam dan permohonan maaf dan juga peserta pembinaan, karena beliau sangat berkeinginan, karena sejak beliau jadi Dirjen, Pak Ketua, sejak beliau jadi Dirjen belum pernah ke wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari ini, sehingga pada saat ada koordinasi dari Bapak Ketua, beliau sangat antusias. Tetapi tiba-tiba agenda yang sudah lama dijadwalkan terkait dengan MOU dengan Universitas Islam Internasional yang masih sebelum puasa ini sudah dijadwalkan, tetapi
tidak jadi, akhirnya tiba-tiba dari rektor tersebut menyampaikan, sehingga Bapak Dirjen menyampaikan permohonan maaf sekali lagi Pak Ketua, dan juga terkait dengan sudah tertunda 2 tahun yang lalu yang sudah lulus tes, mungkin ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari ini yang ikut tes untuk yang teriak ada. Nah, sayang sekali ya, dari wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari ini tidak ada yang ikut. Nah, ada semacam audiensi Pak Ketua. Jadi itu yang diutamakan oleh Pak Dirjen karena memang sangat membawa efek nanti kepada lingkungan peradilan agama, sehingga beliau menyampaikan salam dan permohonan maaf kepada Pak Ketua, Pak Wakil, dan seluruh peserta pembinaan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali sambutan ini saya menghimbau kepada seluruh peserta pembinaan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan menggunakan hand sanitizer karena pandemi COVID saat ini masih berlanjut dan kita sebagai abdi negara wajib patuh pada aturan pemerintah untuk tetap menegakkan protokol kesehatan serta mengikuti program vaksinasi yang telah ditetapkan pemerintah. Tadi saya terkesimak Pak Ketua di Hotel Laro itu, saya berbicara dengan Pak Asep. Tiba-tiba pegawai hotel itu datang menghampiri dan membawa papan untuk menyuruh saya memakai masker. Nah, itu sangat langsung saya merasa bahwa kalau di pengadilan agama kita terapkan seperti ini sangat memberikan apresiasi. Karena kami lihat beberapa pengadilan yang kami kunjungi, pegawai-pegawai di pengadilan itu membiarkan tamu-tamu, para pihak itu tidak memakai masker. Hal-hal yang sekecil seperti ini bisa tiba-tiba nanti ada pengawas yang datang, kita dianggap bahwa tidak patuh kepada pemerintah, tidak patuh kepada anjuran yang sudah diwajibkan, yang sampai sekarang sekalipun pandemi COVID sudah melandai, bahkan kami yang sudah mendapatkan vaksinasi yang ketiga tidak dicolok-colok lagi. Sehingga kami dari tim, terutama Pak Saryono, saya sangat kasihan kalau dia dicolok sampai dia berlinang air matanya. Apakah karena memang dicoloknya dia keluar air matanya atau ingat istri ya, Mas Saryono? Baik, Bapak Ibu peserta bimbingan yang saya banggakan, saya bertanya dulu kepada Pak Ketua dengan Pak Wakil, apakah masih ada kesempatan karena ada titipan dari Pak Dirjen untuk membuka kinerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari ini. Apa bisa? Jadi mungkin langsung aja ke kinerja. Jadi mungkin langsung ditampilkan Mas Saryono tentang SIPP ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini Pak Dirjen ini sangat mengedepankan tentang SIPP karena tadi saya sudah sampaikan bahwa SIPP ini belum ada tolak ukur yang bisa melihat kinerja Bapak Ibu kecuali melalui SIPP. Belum ada tolak ukur. Nah, saya akan melihat kinerja SIPP untuk Pengadilan Agama Unaha.
Dia di ranking 2 di kategori 4. Unaha mana? Ya, pertahankan ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ketuanya ini dipanggil oleh Pak Sultan untuk fit and proper test ya. Pengadilan Agama Unaha. Jadi mudah-mudahan masuk nanti untuk diikutkan fit and proper test ya. Pengadilan Agama Kendari di kategori 4 rankingnya 73. Pak Ketua, tadi saya sudah di sana, saya sudah berbicara dengan para hakim apa masalahnya sehingga rankingnya seperti ini, karena ini sangat diperhatikan oleh Pak Dirjen karena beliau sendiri. Tolong itu Kendari Nur, kamu punya tanggung jawab. Nah, Ibu Ketua ya, tadi saya sudah komitmen dengan para hakim, bisa enggak 73 itu dirubah menjadi 37? Oke, terima kasih. Kalau memang ada masalah, tolong staf kami dari Direktorat Admin, Pak Saryono ini sebagai tim SIPP kami ini tolong dikontak. Ya, Mas Saryono, tolong karena ini adalah titipan dari Pak Dirjen ya. Kemudian Pengadilan Agama Kolaka luar biasa, ranking 1. Mana ketuanya? Pangkatnya sudah berapa? Nah, tunggu Pak Sultan itu akan panggil nanti. Pasar Wajo, ranking 1. Oh Ibu ya, tingkatkan ya. Kemudian Wangi-Wangi, ranking 1. Ah, sudah kelihatan dari mukanya ini. Andolo 23. Andolo? Lasusua, ranking 1. Mana Lasusua? Pak Ketua, ini tidak terlepas dari Hakim Tinggi Pengawas, jadi mohon untuk Hakim Tinggi Pengawas untuk memberikan arahan, mudah-mudahan Bapak Ibu ini bisa memberikan pendampingan kepada Satker sesuai dengan wilayahnya ya. Kamas Adia, tolong PA Kendari. Andolo, ayo. Bisa enggak dihilangkan satu huruf aja? Ini A2 nih, 23. Ya. Nah? Terus kenapa sekarang? Ada apa? Hah? Ada masalah. Nah, tanggung jawab Hakim Tinggi Pengawasnya tuh. Bau-bau 29. Alasan. Pak Dirjen tidak mau alasan seperti itu. Untung saya yang mewakili beliau. Muna, Raha. Masa UEBK? Ayo semangat. Ya, bisa ya. Jadi jangan lewat di bulan 5 ya. Ini tidak dipanggil sama Pak Sultan nanti ini fit kalau begini nih, 38. PA Rumbia mana? PA Rumbia bisa enggak dibalik itu? 61 menjadi jadi cobalah bagaimana yang tadi saya sudah sampaikan bahwa sekarang Bapak Ibu Hakim yang saya anggap juga sebagai adik-adik saya, bagaimana bukan hanya kita memberikan keadilan saat ini, tapi bagaimana supaya cepat permasalahan para pihak itu bisa kita selesaikan. Saya tidak bisa memberikan jawaban karena kalau dilihat dari SIPP-nya kita sudah bisa mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu sangat jauh. Nah, itu hanya penilaian saya, mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Baik, untuk mediasi.
mediasi PA Kolaka ada 23 yang dimediasi, dicabut 5, alhamdulillah dicabut, ini berarti tidak melanjutkan perkaranya kan? Kemudian sebagian berhasil sehingga tidak berhasil 13. Nah ini lumayan. Munaraha 24 perkara yang dimediasi, cabut 2, 7 berhasil sebagian, kemudian tidak berhasil 14, ini masih minim. Saya lihat ini langsung aja ke Pengadilan Agama Kendari. 4 yang dicabut, berarti 4 yang tidak sampai bercerai ya. Kemudian 1 yang sebagian berhasil, tidak berhasil 29. Nah ini masih minim semua untuk keberhasilan mediasi. Sehingga saya mengharapkan program prioritas, salah satu program prioritas Pak Dirjen ini adalah implementasi mediasi ini supaya benar-benar bisa diperhatikan oleh para hakim yang mediator. Kalau dari non-hakim itu, tolong juga para ketua ini supaya bisa menyampaikan arahan, menyampaikan kebijakan Pak Dirjen, sampaikan bahwa Pak Dirjen kami ini sangat mengharapkan keberhasilan mediasi. Karena memang ini ada perlombaannya. Kemudian ini eksekusi. Ini ada yang paling banyak ini adalah Pengadilan Agama Kendari. Apakah memang eksekusinya ini belum dilaksanakan atau belum? Kalau memang sudah dilaksanakan tolong sampaikan, dan kalau memang belum itu tolong dibuat alasannya kenapa. Sehingga pada saat dari Mahkamah Agung, karena biasanya yang minta seperti ini adalah Ketua Kamar Pembinaan, sehingga kami tidak bisa menjelaskan kenapa sampai eksekusinya ini belum dilaksanakan. Nah ini sudah ada data-datanya, karena ini waktu jadi saya tidak menjelaskan satu-satu, jadi mohon khususnya kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai beliau sebagai koordinator pengawas khususnya eksekusi, tolong Pak diberikan nanti catatan kepada kami. Tentunya catatan itu dari satker masing-masing supaya kami bisa nanti dalam permintaan data yang perkara yang belum eksekusi, kami bisa memberikan arahan apakah terkendalanya di mana sehingga bisa diberikan alasan seperti itu. Kemudian yang ikut pengguna lain, kemarin juga di Surabaya Pak Ketua ya sudah diberikan satker yang pengguna lainnya ini yang terbanyak. Bapak Ibu peserta pembinaan yang saya hormati, kenapa Pak Dirjen latar belakang sehingga penekanan di tahun 2022 ini pengguna lainnya ini dikuatkan. Kalau pengguna terdaftar tanpa kita menyuruh mereka sudah melakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk masyarakat yang masuk dalam pelayanan kita, khususnya perceraian ini adalah rata-rata masyarakat di bawah taraf kemiskinan. Sehingga kalau kita bantu untuk memasukkan perkara secara ikut, yang awalnya dia membayar perkara yang manual ini sampai 700, kalau dia ikut maka dia hanya membayar sekitar 400, itu kan sangat jauh bedanya. Sehingga kelihatan bahwa Bapak Ibu Ketua Panitra Sekretaris ini bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang taraf kehidupannya ini rendah. Kalau pengacara itu mereka banyak mendapatkan uang dari kliennya, tetapi yang dibayar ke pengadilan itu sedikit. Coba kalau pengguna lainnya yang kita ajak, itu sangat real itu, bahwa mereka hanya membayar seperti itu. Sehingga di akhir tahun 2021 kami melakukan pembinaan juga di Padang. Ada salah satu pengadilan agama, yaitu Pengadilan Agama Talu, hampir 100% pengguna lain itu memasukkan secara ikut. Berarti mindset ketuanya itu memang sudah mindset bagaimana membawa pengadilan agama ke depan untuk pengadilan bertaraf internasional.
Coba kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat, kita ajar masyarakat untuk bisa melakukan kegiatan ini yang berbasis teknologi informasi. Jadi mohon kepada para ketua, karena sekalipun wakil seluruh aparatnya mau, tapi ketuanya itu tidak mempunyai mindset yang berubah, tidak mau membawa satkernya maju, itu tidak akan bisa berhasil. Tapi kalau ketuanya punya leadership yang bagus, punya inovasi yang bagus, insya Allah pengadilannya juga itu akan maju. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini tadi WBK, WBBM ini saya sudah singgung. Tantangan untuk Pengadilan Tinggi Agama sebagai motivasi bahwa Satker sudah ada 2 yang mendapatkan, Pak Ketua dan terutama Pak Wakil sebagai koordinator Ketua ZI nanti, sebagai Ketua ZI tolong berdayakan ini hakim-hakim tinggi Bapak ini sangat berkualitas, mudah-mudahan bisa nanti bersama-sama berkomitmen untuk membawa Pengadilan Tinggi Agama Kendari ini meraih wilayah bebas dari korupsi di tahun 2022 ini. Nah, terakhir langsung aja di catatan kinerja. Di tahun 2022 diharapkan lebih banyak satker di wilayah Sulawesi Tenggara ini, di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari ini yang meraih WBK WBBM. Saya tanya Pak Ketua, Pak, berapa yang Bapak mau sumbangkan untuk lingkungan peradilan agama meraih WBK di tahun 2022 ini? Berapa? Pak Wakil? Karena Pak Wakil non-yudisial itu sudah menyampaikan bahwa pengadilan agama ditantang oleh Pak Dirjen. Pengadilan agama harus menyumbang 100 satker di tahun 2022 ini. Nah, saya tanya juga, karena ini arahan dari Pak Dirjen dan juga saya selaku koordinator karena untuk wilayah bebas dari korupsi pembangunan zona integritas ini adalah wilayah tupoksi dari Direktorat Administrasi Peradilan Agama. Ketua ZI-nya yang menjawab katanya Pak Ketua. Alhamdulillah, termasuk Pengadilan Tinggi Agama, Pak. Amin. Kita aminkan, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Kemudian yang kedua, Pengadilan Agama Munaraha dan Pengadilan Agama Rumbia masih 0 perkara didaftarkan melalui e-court oleh pengguna lain. Mana dulu? Sedikit lagi Pak Wakil ya, saya mau tanya dulu. Mana Raha, ketuanya Raha? Berdiri dulu. Adinda saya ini. Kenapa? Apa masalahnya sehingga masyarakat yang memang perlu untuk mendapatkan bantuan dari ketua, tidak ada pengguna lainnya, hanya pengguna terdaftarnya. Hah? Oke? Bukan itu, gimana caranya? Oke ya? Contohnya, masyarakat awam itu tidak punya HP, tetapi mereka punya tetangga yang punya HP, anaknya punya HP, melalui itulah dipakai HP-nya untuk dimasukkan di situ. Tidak punya email itu kan kita yang buatkan. Berikan pembelajaran kepada masyarakat, jangan masyarakat kita ini sudah di kampung terkebelakang lagi. Bangga mereka itu, dia tetap ke sawah tetapi perkaranya selesai. Sampaikan seperti itu. Ya. Oke. Rumbia, mana Rumbia? Nah, ini orang gagah ini. Kenapa? Paham. Pak Dirjen juga memaklumi seperti itu. Pak Dirjen tutup mata seperti itu. Tetapi kalau ada 10 perkaranya,
Wong ambillah 3, ambillah 4, ya. Oke? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Iya, jangan juga semuanya. Berarti Pak Ketua ini masih pingin diasah dulu mindsetnya itu. Siap, siap biasa, Bu. Iya, kalau memang tidak ada dana Pak, kalau memang tidak ada dana mau di apa? Kalau memang ya kita sebagai ketua bertanggung jawab. Kalau memang tidak ada dana situ ya uang dari sini diambil. Jangan uang dari sini dimasukkan sini. Dan saya yakin Adinda tidak begitu. Tapi saya mengharapkan jangan sama sekali kemukakan seperti itu di depan Pak Dirjen ya. Siap, siap, Bu. Kalau di depan saya karena saya merasa bahwa saya ini adalah seniornya. Tapi Siap, di depan siap. Pak Dirjen jangan seperti itu. Kasihlah alasan. Hakim itu apalagi ketua itu cerdas kok. Tapi jangan alasan itu yang disampaikan. Siap, siap, Bu. Ya, jangan. Siap. Ini banget masalah begitu ya. Jadi saya tunggu di bulan Mei nanti Bulan Mei. sudah lebaran ya. Ya, Bu. Oke. Nah, ini PA Andolo, mana Andolo? PA Andolo, PA Rumbia, PA Wangi-Wangi masih zero implementasi gugatan mandiri. Apa alasannya? Ya Rumbia 2 loh, ini Rumbia. Nah, mana? Andolo dulu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Tahun lalu kita memproses perkara gugatan mandiri itu banyak Bu. Tetapi tahun ini karena kita ada posbakum, kemudian begitu masuk perkara yang sampai bulan April ini langsung di cover oleh posbakum. Tetapi Oke. kemudian saya akan. Oke, cukup, saya sudah Ya, paham. Siap. Rumbia? Sama, Pak. Jawabannya sama, Bu. Sekarang sejak ada posbakum semua dihandle oleh posbakum. Nah, boleh. Wangi-Wangi? Sama? Ayo. Baik, mohon izin Bu, kalau di Wangi-Wangi selain daripada yang di Posbakum dan yang mendaftar menggunakan ekor, itu semua menggunakan gugatan mandiri. Jadi Tapi kami mohon izin, mohon Ya. maaf. Jadi kami agak heran data ini mungkin diambil dari mana karena kami arahkan jadi cuma 3 item itu saja pintunya masuk. Bahkan kami buatkan pojok ekor dan gugatan mandiri. Jadi semua perkara yang masuk cuman melalui 3 pintu itu, gugatan mandiri, Oke, baik. ekor dan posbakum. Makasih Bu. Paham. Jadi khusus untuk yang Rumbia ya. Khusus untuk Wangi-Wangi, tolong nanti saya diberikan catatan Siap. perkara apa saja yang melalui gugatan mandiri. Nah, gini triknya. Gugatan mandiri itulah yang dipakai di posbakum sehingga gugatan mandiri itu sangat lengkap. Orang yang disabilitas, orang yang rentan, bisa tidak dibedakan itu disabilitas dengan rentan? Rentan itu adalah perempuan yang menyusui, anak-anak, perempuan hamil, orang tua seperti saya. Itu kaum rentan itu. Yang disabilitas memang kekurangan fisiknya, apakah dia tuli, buta, nah itu. Jadi gugatan mandiri ini yang dibawa ke posbakum sehingga nanti Satker Bapak Ibu ini bisa mendapatkan penilaian dari Dirjen untuk diberikan reward tentang gugatan mandiri. Jangan lain posbakumnya, lain juga gugatan mandirinya. Jadi mohon kepada Bapak Ibu Hakim Tinggi dalam memberikan pendampingan itu dan mohon kepada Mas Saryono pada saat memberikan besok BIMTEK kepada para panitra. Jadi mohon untuk di-share di mana mau ditarik gugatan mandiri itu yang terbaru ya. Sehingga di Pengadilan Tinggi Agama Kendari ini saya juga bangga kalau ada yang mewakili. Apakah mediasinya, apakah gugatan mandirinya, apakah ikotnya, apakah layanan disabilitasnya, apakah ruang mediasinya, karena ini kita akan perlombakan ruang mediasi. Tadi saya sudah lihat Pengadilan Agama Kendari itu sangat bagus Pak Ketua, Pak Wakil, sehingga mudah-mudahan nanti ini yang mewakili Kendari untuk bisa bersaing. Ya,
Jadi sekali lagi saya mohon kepada Bapak Ibu supaya mulai saat ini Bapak Ibu di pelayanannya, di mindsetnya itu bukan hanya memberikan keadilan kepada masyarakat, tetapi bagaimana supaya masyarakat yang punya masalah, yang punya beban itu bisa terselesaikan. Kita kembalikan kepada diri kita. Kalau kita ada masalah kemudian diselesaikan dengan cepat, itu secara spontanitas kita mendoakan orang yang memberikan pelayanan. Nah, itu harapan kami dari Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama. Mudah-mudahan ke depannya apa yang kita berikan bukan hanya mendapatkan penghargaan dari atasan kita, tetapi yang lebih lagi bagaimana supaya masyarakat yang kita layani ini merasa kepuasan, merasa puas pelayanan yang kita berikan, dan lebih yang kita sangat harapkan imbalan yang tidak mempunyai biaya, itu adalah imbalan yang kita lakukan dengan ikhlas memberikan pelayanan adalah imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa disimak dan bisa diimplementasikan. Terakhir kata yang saya ingin sampaikan, ada ndak kata-kata bijak yang saya di sini, Mas Saryono? Prioritas layanan pengadilan agama adalah membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan, terutama bagi yang termasuk dalam kelompok rentan, kurang mampu, disabilitas, perempuan dan anak. Ini harus menjadi core values bagi seluruh satuan kerja peradilan agama dalam mewujudkan kesetaraan akses layanan. Terakhir saya sampaikan, Bapak Ibu, mari bekerja dengan hati dan bekerja dengan sepenuh hati. Insya Allah pasti Bapak akan mendapatkan nanti penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pembinaan oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilak. Untuk itu marilah kita tutup bersama acara ini dengan ucapan hamdalah. Kami persilakan. Saya sekarang mau gaspol. Saya ingin ke teman-teman KPA yang ada sebelah kiri. Siapkah kita berubah? Suaranya belum. Siapkah kita berubah? Bu Dirjen dekat. Di bagian tengah. Siapkah kita berubah? Saya satu-satu saya apa namanya. Di sini siapkah kita berubah? Ibu Direktur dengar, saksi dan saya akan kejar. Sebelum ditutup ya, saya beri kesempatan Ketua PA Obao. Ada perbedaan selisih perkara ya di Badilak dengan yang silakan dijelaskan. Mumpung ada admin dari Jakarta. Tadi ada surat masuk saya lihat di kantor mengajukan permohonan ke PTN. Oh, bawa kalau nggak salah ya? Ya silakan. Badan di Kinsatkernya ya. Baik, terima kasih. Langsung saja, di bau-bau itu ada perkara yang double Pak nomornya. Jadi perkara ekot nomor berapa Pak Panitra kemarin, coba dilihat di WA. Yang jelas sudah kami kirimkan surat
ke IT di Badilak untuk penghapusan nomor perkara tersebut. Jadi sudah ada suratnya, saya mungkin sudah di kemarin atau tadi sudah dikirim. Itu salah satu penyebab juga kemarin nilai jatuh. Sebelumnya Bu, itu dari Januari sampai Maret sampai awal April, bau-bau itu ranking 1 terus Bu, SIPP-nya. Iya, jadi kemarin setelah dicek ternyata ada perbedaan itu upload putusan, jadi ada keterlambatan sinkron. Tapi kemarin sudah kami cek permasalahannya dan itu sebenarnya bukan kesalahan dari kami, tapi ada sistem yang putusan itu emang teman-teman yang lain juga pernah mengalami. Artinya memang sudah diupload hari itu juga, tapi kemarin sempat ada hari SIPP Mahkamah Agung mengalami maintain. Nah, itu salah satunya itu. Nomor 62 ya. Nomor 62 itu perkara ekot. Jadi didaftar sekali, dibayar tapi muncul 2 nomor. Itu pernah beberapa kali Bu. Dulu juga pernah di tahun yang lalu itu juga ada 2. Tapi emang solusinya sudah ada Bu. Jadi emang sudah dimohonkan untuk dihapus. Karena kalau kita hapus itu sudah pernah disinkron. Jadi nggak boleh kita hapus sendiri. Kita harus memohon ke Badilak melalui email. Dan itu sudah ditindaklanjuti. Mungkin. Terima kasih itu mungkin Pak Ketua. Baik, sedikit saya jawab kepada seluruh ketua di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari ini. Manakala ada permasalahan seperti itu, tolong segera karena tidak perlu lagi berhari-hari, dalam 1 menit sudah bisa langsung. Jadi bisa langsung masukkan ke WA saya, ke WA, dan bisa juga Mas Saryono ya di Kinsatker ya, supaya bisa kita antisipasi, jangan sampai langsung turun drastis itu penilaian SIPP-nya. Jadi mohon, kami sudah berkali-kali selalu menyampaikan kalau ada masalah seperti itu, baik di pusat yang masalah maupun di Satker sendiri, tolong segera dilapor sehingga kami bisa memberikan yang secara manual yang yang permasalahan seperti itu. Jadi jangan berlama-lama, jangan nanti keluar SIPP-nya itu baru kaget. Jadi kalau memang ada masalah itu segera diinfokan ya. Ini tim IT kami ini sampai 24 jam ya Mas Saryono. Mereka itu selalu memasukkan dalam WA group kalau dia sampai jam 2, jam 3 malam loh. Mereka bertiga ini di kami. Jadi mereka itu non-stop. Sekalipun dia di rumah, kalau ada permintaan, ada yang saya sampaikan itu mereka langsung kerja. Nah inilah yang bisa memberikan nanti jadi generasi-generasi ke depannya menjadi peradilan agama. Nah inilah yang kami harapkan juga kepada seluruh aparat, terutama ketua yang memang sebagai penggerak di situ. Karena sekalipun aparatnya mau, tapi ketuanya tidak menggerakkan itu, mereka tidak bisa jalan. Ya, baik Pak Ketua. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pembinaan oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilak. Untuk itu marilah kita tutup bersama acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.